Malam itu, hujan deras mengguyur kota Surabaya, membasahi jalanan yang dipenuhi lampu-lampu neon. Di sebuah ruangan di kantor kepolisian daerah Jawa Timur, Polda Jatim, profiler Indrabayu Fardana duduk dalam kesunyian, menatap intens selembar kertas yang tergeletak di atas meja kayu tua. Dokumen itu adalah surat warisan palsu, yang diduga menjadi pemicu skandal besar keluarga Suryawijaya, keluarga konglomerat yang kini terbelah oleh konflik internal. Dengan tangan kanan terbungkus sarung tangan kulit hitam, Indrabayu menyentuh ujung kertas tersebut dengan hati-hati, memperhatikan detail-detailnya. Matanya yang tajam bergerak cepat, mencermati segala sesuatu mulai dari tekanan pena, yang digunakan hingga bekas lipatan halus, yang tak kasat mata bagi orang awam. Ada sesuatu yang salah di sini, gumamnya pelan, suaranya nyaris hilang ditelan deru hujan di luar jendela. Di sisi lain ruangan, Parikesit Reksobumi, wartawan investigasi harian Pendulum, duduk di kursi plastik sambil mengunyah sebatang coklat murah. Ia mengamati Indrabayu dengan rasa penasaran. Rambut gondrongnya sedikit basah, karena baru saja memasuki gedung setelah meliput demo buruh di dekat pelabuhan Tanjung Perak. Jaket jin birunya tampak lebih pudar dari biasanya, tetapi sorot matanya tetap tajam, seperti seekor elang yang siap menerkam mangsa. "Jadi, apa yang kau lihat?" tanyanya tanpa basa-basi, suaranya penuh antusiasme, meski nada bicaranya terdengar agak meremehkan. Indrabayu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat alis tipisnya, kemudian menarik napas panjang. "Lihatlah ini," katanya sambil menunjuk pada bagian sudut kanan bawah dokumen. Tanda tangan Budiono Suryawijaya, lihat goresannya. Tidak ada keraguan jika dia benar-benar menulis ini saat masih hidup. Namun, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih rendah. "Namun, perhatikan pola tekanan di bagian tengah huruf S. Ini tidak natural. Ada usaha untuk meniru gaya tulisannya, tapi pelaku kurang sabar." Parikesit mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arah meja. Matanya menyipit, mencoba melihat apa yang dimaksud Indrabayu. "Aku tidak melihat apa-apa," katanya, menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. "Bagaimana kau bisa yakin?" Indrabayu tersenyum tipis. "Karena aku sudah membaca puluhan dokumen asli yang ditandatangani Budiono selama masa hidupnya. Pola tulisan tangan manusia itu unik, seperti sidik jari. Dan ini..." Ia mengetuk kertas itu dengan ujung jari, bukan karyanya. "Ini buatan seseorang yang sangat mahir, tapi tidak sempurna." Parikesit mengangguk, meskipun wajahnya masih tampak ragu. "Baiklah, profiler jenius. Lalu siapa dalang di balik ini? Apa kita sudah punya nama?" "Belum," jawab Indrabayu singkat. "Tapi aku punya firasat kuat, pengacara hitam bernama Herman Basuki terlibat. Dia ahli dalam memalsukan dokumen penting, dan jejaknya sulit dilacak. Sudah 5 tahun lebih dia beroperasi di Pulau Jawa, tapi belum ada satupun bukti konkret yang bisa menjatuhkannya. Tapi kenapa keluarga Suryawijaya? Mereka kan orang-orang kaya. Bukankah mereka punya banyak pengacara handal?" tanya Parikesit, menyeringai. Indrabayu berdiri, berjalan menuju jendela. Ia menatap derasnya air hujan yang mengalir di kaca. "Itulah pertanyaan yang harus kita jawab. Keluarga ini memang kaya, tapi juga rapuh. Setiap anak memiliki ambisi masing-masing, dan Herman tahu cara memanfaatkannya. Dengan surat warisan palsu ini, dia berhasil membuat mereka saling bertikai, memecah belah persaudaraan demi keuntungannya sendiri." Parikesit menyandarkan tubuhnya di kursi, sambil memutar-mutar bolpoin tua di tangannya. "Jadi, rencanamu?" Indrabayu membalikkan badan,
Tatapannya dingin namun penuh tekad. Kita mulai dengan mengumpulkan semua informasi tentang Herman Basuki. Aku butuh data lengkap tentang kasus-kasus pemalsuan yang pernah dikaitkan dengannya. Dan kamu? Ia menunjuk Parikesit dengan telunjuknya. Aku ingin kau mencari tahu tentang hubungan Herman dengan Mulyono Suryawijaya, anak sulung keluarga itu. Dia pasti punya peran penting di sini. Parikesit mengangkat kedua tangannya, pura-pura menyerah. Oke. Aku akan cari tahu. Tapi ingat, aku tidak bekerja gratis. Kalau ini berhasil, aku dapat eksklusif untuk artikel utama Pendulum. Indrabayu mengangguk, lalu meraih harmonika tua dari saku jaketnya. Ia memainkan nada-nada pelan, seolah merancang strategi dalam pikirannya. Hujan semakin deras di luar, tapi di dalam ruangan itu, api penyelidikan telah mulai menyala. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Hari berikutnya, matahari bersinar terang di langit kota Surabaya, namun suasana di ruang kerja Indrabayu tetap suram. Udara dingin dari pendingin ruangan menyelimuti seluruh sudut ruangan itu. Di meja kerjanya yang penuh dokumen-dokumen kasus lama, Indrabayu tengah memainkan harmonika tua, menciptakan melodi pelan yang terdengar seperti bisikan angin malam. Pikirannya melayang-layang, merenungkan strategi untuk menghadapi Herman Basuki. Parikesit masuk tanpa mengetuk pintu, membawa 2 cangkir kopi hitam panas. Ia meletakkan salah satu cangkir di depan Indrabayu, dan duduk di kursi plastik favoritnya. Aku sudah dapat beberapa informasi, katanya sambil menyandarkan tubuhnya ke belakang. Ternyata Herman Basuki bukan cuma pengacara biasa. Dia pemain besar di dunia bawah. Punya jaringan luas, mulai dari mafia properti hingga sindikat pencucian uang. Indrabayu tidak langsung menjawab. Ia meletakkan harmonika di atas meja, lalu menyeruput kopinya perlahan. Jadi, kita menghadapi predator berdarah dingin. Bagaimana cara dia mendekati keluarga Suryawijaya? Parikesit mengeluarkan sebuah tablet dari tas ranselnya. Dengan beberapa ketukan di layar, ia menampilkan foto-foto dan artikel tentang Herman Basuki. Dari sumber-sumber rahasia beberapa temanku di dunia gelap, Herman pertama kali bertemu Mulyono Suryawijaya di sebuah acara amal 6 bulan lalu. Acaranya resmi, tapi Herman sepertinya tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Setelah itu, mereka sering bertemu secara rahasia. Aku juga mendapat info Herman menawarkan solusi kepada Mulyono untuk mendapatkan lebih banyak warisan. Indrabayu menyipitkan matanya, kemudian mengambil catatan kecil dari saku jaketnya. Solusi apa? Tanyanya datar. Entahlah, aku belum bisa mengonfirmasi. Tapi ada rumor, Herman memiliki kemampuan luar biasa dalam memalsukan dokumen legal. Dia bahkan mampu membuat sidik jari palsu, atau replika cap resmi instansi pemerintah. Jika benar, maka surat warisan palsu itu hanya permulaan. Indrabayu mengangguk pelan, matanya berkilat seolah sedang merangkai puzzle besar dalam pikirannya. Kita butuh lebih banyak data. Kau tahu siapa orang-orang dekat Herman? Siapa saja yang bekerja untuknya? Parikesit tersenyum licik. Untuk itulah aku ada di sini. Ada satu nama yang muncul berkali-kali dalam percakapan rahasia,
yaitu Ratna Dewi. Wanita ini asisten pribadi Herman. Dia yang mengurus semua administrasi dan komunikasi. Kabarnya, dia sangat setia dan sangat berhati-hati. Tapi, aku berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Indrabayu menatap Parikesit dengan ekspresi campuran antara kekaguman dan skeptisisme. Bagaimana caranya? Sudah kukatakan, aku punya banyak teman di dunia bawah, jawab Parikesit dengan nada santai. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Herman bukan orang bodoh. Dia pasti punya pengamanan ketat. Malam itu, Indrabayu berdiri di depan cermin besar di kamar hotel kecilnya. Ia telah mengubah penampilannya menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Rambut gondrongnya disisir rapi, ditutupi dengan wig pendek berwarna coklat muda. Jaket kulitnya diganti dengan setelan jas hitam elegan, lengkap dengan dasi sutra warna biru tua. Sorot matanya masih tajam, tapi kini dipadu dengan senyum tipis yang terlihat ramah, namun misterius. Ia akan menyusup ke sebuah acara eksklusif di gedung perkantoran elit di pusat kota. Acara tersebut diketahui akan dihadiri para pembesar bisnis dan politik, termasuk Herman Basuki. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mendekati targetnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Ingat rencananya, kata Parikesit melalui earphone kecil yang tertempel di telinga Indrabayu. Kau harus menemukan cara untuk bicara dengan Herman. Aku akan memantau dari luar. Indrabayu hanya mengangguk singkat sebelum melangkah keluar dari kamar hotel. Saat memasuki gedung megah itu, ia segera menyadari betapa mewahnya acara ini. Lampu kristal yang berkilauan, musik klasik yang mengalun lembut, dan deretan tamu yang berpakaian serba elegan, menciptakan atmosfer yang hampir magis. Namun, bagi Indrabayu, ini adalah medan perang. Setelah berbaur dengan beberapa tamu, ia akhirnya melihat targetnya, Herman Basuki. Pria itu tampak mencolok meski berusaha tampil rendah hati. Jas mahal, jam tangan Rolex, dan sikap tenangnya membuatnya terlihat seperti seorang pria sukses yang tidak ingin menarik perhatian. Namun, Indrabayu tahu di balik topeng itu tersimpan otak jenius yang haus kekuasaan. Indrabayu mendekatinya dengan langkah santai. "Selamat malam Pak Herman," katanya dengan nada sopan. "Nama saya Andika Pratama. Saya seorang konsultan bisnis independen. Saya sering mendengar nama Anda di kalangan pebisnis. Apakah boleh saya berbicara sebentar?" Herman menatap Indrabayu, alias Andika, dengan pandangan waspada, namun kemudian tersenyum tipis. "Tentu saja Tuan Pratama. Apa yang bisa saya bantu?" Indrabayu tersenyum, lalu mulai membicarakan topik-topik umum tentang investasi dan hukum bisnis. Namun, di tengah percakapan, ia sengaja menyebutkan nama keluarga Suryawijaya. "Saya dengar Anda cukup dekat dengan keluarga Suryawijaya. Mereka adalah klien yang sangat berpengaruh." Herman tertawa kecil, namun matanya terlihat lebih tajam. "Oh, hanya urusan bisnis biasa. Tidak ada yang spesial." Walau demikian, Indrabayu bisa melihat kilatan kekhawatiran di wajahnya. Setelah meninggalkan acara tersebut, Indrabayu segera bertemu Parikesit di sebuah kedai kopi di pinggir jalan. Wartawan investigasi itu tampak antusias saat melihat Indrabayu masuk. "Bagaimana hasilnya?" tanyanya langsung. Herman curiga. "Tapi aku berhasil menanamkan benih keraguan di pikirannya," kata Indrabayu sambil duduk. Dia tahu, kita sedang mencari sesuatu. Sekarang, kita harus bergerak cepat. Aku sudah mendapatkan alamat kantor Herman.
Tapi tempat itu dijaga ketat, tambah Parikesit. Kita butuh cara lain untuk masuk. Indrabayu tersenyum tipis. Biarkan aku yang memikirkannya. Untuk sekarang, fokus pada Ratna Dewi. Dia adalah kunci untuk membuka pintu menuju kebenaran. Hari berikutnya, langit Surabaya tampak mendung. Udara lembab dan gerimis kecil membasahi jalan-jalan kota. Di sebuah kedai kopi sederhana di daerah Pandegiling, Parikesit duduk di sudut ruangan dengan laptop terbuka di depannya. Layar penuh dengan data-data yang dikumpulkan tentang Ratna Dewi, asisten pribadi Herman Basuki. Indrabayu duduk di sisi lain meja, menatap layar dengan sorot mata tajam. Ratna Dewi, kata Parikesit sambil menggulirkan informasi di layar. Usia 28 tahun, lulusan hukum dari Universitas Airlangga, sangat cerdas tapi tidak terlalu ambisius. Dia bergabung dengan Herman 2 tahun lalu, setelah bekerja sebagai staf administrasi di firma hukum ternama. Indrabayu menyipitkan mata, mencoba membaca lebih dalam profil psikologis wanita itu hanya dari informasi singkat tersebut. Menarik, gumamnya. Dia tidak terlihat seperti orang yang suka bekerja di dunia bawah. Apa motivasinya? Parikesit mengangkat bahu. Entahlah. Tapi aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebulan sebelum skandal surat warisan keluarga Suryawijaya meledak, Ratna melakukan transfer besar-besaran ke rekening pribadinya. Jumlahnya cukup fantastis untuk ukuran gaji seorang asisten. Indrabayu mengangguk pelan, lalu meraih harmonika tua dari saku jaketnya. Ia mulai memainkan nada-nada pelan, seolah-olah tengah merancang strategi. Itu bisa menjadi celah, katanya akhirnya. Jika kita bisa mendekati Ratna, mungkin dia bisa memberikan petunjuk penting tentang operasi Herman. Malam itu, Indrabayu kembali menyamar. Kali ini, ia mengubah dirinya menjadi seorang pengusaha properti bernama Raditya Wijaya. Rambutnya disisir rapi dengan sedikit gel, wajahnya ditutupi kacamata hitam, dan tubuhnya dibalut setelan jas abu-abu elegan. Ia bertemu Parikesit di sebuah restoran mewah, tempat Ratna Dewi sering makan malam setelah jam kerja. Sudah kukonfirmasi, dia ada di meja nomor 5, bisik Parikesit melalui earphone kecil yang tertempel di telinga Indrabayu. Berhati-hatilah. Wanita ini bukan amatir. Indrabayu melangkah masuk ke restoran, matanya langsung menangkap sosok Ratna Dewi. Wanita itu duduk sendirian di meja pojok, mengenakan blus putih sederhana, dengan rok hitam selutut. Penampilannya terlihat profesional, namun tetap anggun. Indrabayu mendekatinya dengan senyum ramah. Maaf mengganggu Nona. Apakah saya boleh duduk di sini? Tanyanya sopan, menunjuk kursi kosong di depan Ratna. Ratna menatapnya dengan pandangan waspada, namun kemudian tersenyum tipis. Silakan, Pak. Raditya Wijaya, jawab Indrabayu, memperkenalkan nama samarannya. Saya seorang pengusaha properti. Saya sering melihat Anda di acara-acara bisnis. Anda bekerja dengan Herman Basuki, kan? Ratna tampak sedikit terkejut, namun ia segera menutupinya dengan senyum santai. Ya, benar. Saya asisten beliau. Ada yang bisa saya bantu? Indrabayu tersenyum lebar, lalu mulai membicarakan topik-topik umum tentang pasar properti. Namun, di tengah percakapan, ia sengaja menyebutkan nama Mulyono Suryawijaya. Saya dengar Herman cukup dekat dengan keluarga Suryawijaya. Proyek mereka pasti sangat menjanjikan. Ratna tampak tegang sesaat, namun kemudian tertawa kecil. Oh, saya tidak terlalu tahu soal itu.
Saya hanya mengurus dokumen-dokumen rutin. Indrabayu mengangguk, lalu pura-pura melihat jam tangannya. Wah, sepertinya saya harus pergi. Senang berbicara dengan Anda, Nona Dewi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ia bangkit dari kursi, lalu meninggalkan kartu nama palsu di atas meja. Setelah meninggalkan restoran, Indrabayu segera bertemu Parikesit di mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi. Bagaimana? Tanya Parikesit penasaran. Dia curiga, jawab Indrabayu singkat. Tapi kartu nama itu akan membuatnya penasaran. Jika kita beruntung, dia akan mencari tahu tentang Raditya Wijaya. Beberapa hari kemudian, Indrabayu dan Parikesit mulai merasakan tekanan. Ketika mereka sedang merencanakan langkah berikutnya, sebuah paket misterius tiba di markas Polda Jatim. Paket itu dialamatkan kepada Indrabayu Vardana. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk dan secari kertas bertuliskan pesan ancaman. Berhenti mencampuri urusan kami, atau konsekuensinya akan fatal. Indrabayu membuka flash disk itu di komputer yang aman. Isinya adalah file-file rahasia yang berisi rekaman pembicaraan antara Herman Basuki dan beberapa klien gelapnya. Rekaman itu jelas merupakan peringatan. Herman tahu jika mereka sedang menginvestigasi kasus ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Parikesit, tampak cemas. Indrabayu tersenyum dingin. Ini sebuah bukti bahwa kita sudah mendekati target. Herman panik. Sekarang saatnya kita menekan lebih keras. Dengan menggunakan informasi dari flash disk, Indrabayu dan Parikesit mulai merancang rencana baru. Mereka memutuskan memancing Herman untuk membuat kesalahan fatal. Indrabayu menyamar sebagai calon klien potensial yang ingin menggunakan jasa Herman untuk memalsukan dokumen penting. Sementara itu, Parikesit bekerja sama dengan Komisaris Hendro Santoso menyiapkan tim pengawasan. Aku akan bertemu Herman besok malam di sebuah klub eksklusif, kata Indrabayu. Kita harus memastikan semua gerak-geriknya direkam. Parikesit mengangguk. Aku akan berada di belakang layar, memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi ingat, beruang gila, jangan sampai kau terlalu jauh masuk ke dalam permainannya. Indrabayu tersenyum tipis. Tenang saja. Aku tahu persis apa yang kau lakukan. Malam itu, suasana di klub eksklusif Azur Lounge dipenuhi gemerlap lampu neon dan musik elektronik yang menghentak. Tempat ini terletak di lantai paling atas, sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Surabaya, menawarkan pemandangan malam yang memukau bagi para anggota elitnya. Indrabayu menyamar sebagai pengusaha properti bernama Raditya Wijaya, melangkah masuk dengan percaya diri. Jas hitamnya tampak sempurna, sementara jam tangan Rolex palsu yang dikenakan memberikan kesan kemewahan yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Di sudut ruangan, Herman Basuki duduk di sofa kulit putih bersama dua orang asistennya, termasuk Ratna Dewi. Ia tampak tenang namun waspada, matanya terus bergerak mengamati setiap sudut ruangan. Ketika Indrabayu mendekat, Herman tersenyum tipis, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. Selamat malam, Pak Raditya, kata Herman dengan nada sopan namun dingin. Saya dengar Anda tertarik untuk bekerja sama. Indrabayu mengangguk, lalu duduk di kursi yang disediakan. Ya, Pak Herman. Saya butuh bantuan untuk sebuah proyek penting. Dokumen-dokumen legal yang tidak bisa ditelusuri oleh siapapun. Herman tersenyum lebar, matanya berkilat seperti seekor predator yang baru saja menemukan mangsanya. Anda datang ke tempat yang tepat. Tapi tentu saja,
Saya harus tahu lebih banyak tentang proyek Anda sebelum kita mulai. Indrabayu meraih tas kulit hitamnya, mengeluarkan beberapa dokumen tiruan yang telah disiapkan sebelumnya. Ini adalah rancangan awalnya. Saya ingin memastikan semua detail hukum tertutupi tanpa meninggalkan jejak. Herman mengambil dokumen itu dengan hati-hati, lalu membacanya dengan ekspresi serius. Matanya menyipit saat membaca beberapa bagian, seolah mencoba mencari pola atau kelemahan dalam rencana tersebut. Setelah beberapa saat, ia meletakkan dokumen itu di atas meja. "Ini cukup menarik," katanya pelan. "Tapi ada satu hal yang harus Anda pahami. Jasa saya tidak murah. Dan saya hanya bekerja dengan orang-orang yang benar-benar serius." Indrabayu tersenyum tipis. "Uang bukan masalah. Yang penting adalah hasilnya." Ketika pembicaraan semakin mendalam, Parikesit yang bersembunyi di balik tirai jendela besar merekam seluruh percakapan menggunakan kamera mini. Di luar klub, tim pengawasan yang dipimpin Komisaris Hendro Santoso siap bergerak jika situasi memburuk. Namun, tak ada yang menyangka bahwa Herman memiliki cadangan rencana. Tiba-tiba, pintu utama klub terbuka, sekelompok pria bertubuh besar masuk dengan langkah cepat. Mereka mengenakan jas hitam tanpa emblem apapun, tapi gerakan mereka sangat terkoordinasi. Itu adalah pasukan keamanan pribadi Herman. "Sepertinya kita punya tamu tak diundang," kata Herman dengan nada santai, meskipun matanya menyiratkan ancaman. "Pak Raditya, apakah Anda membawa teman-teman?" Indrabayu tetap tenang, meskipun ia tahu situasi ini bisa berubah menjadi bencana dalam sekejap. "Saya datang sendiri," jawabnya datar. "Tapi sepertinya Anda juga tidak suka bekerja sendirian." Herman tertawa kecil, lalu berdiri dari kursinya. "Baiklah, mari kita akhiri permainan ini. Saya tahu siapa Anda, Profesor Profiler." Suaranya berubah dingin, penuh kebencian. "Dan saya juga tahu, wartawan gila itu ada di suatu tempat di sini." Parikesit, yang mendengar komentar itu melalui earphone, langsung merespons. "Beruang gila, kita harus keluar dari sini. Sekarang." Namun, sebelum Indrabayu bisa bergerak, salah satu pria berjas hitam menghampirinya, meraih lengannya. Dengan gerakan cepat, Indrabayu melepaskan diri menggunakan teknik bela diri Aikido, yang membuat pria itu terbanting ke lantai dan pingsan. Herman mengamati adegan itu dengan ekspresi dingin, lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Dalam hitungan detik, ruangan itu berubah menjadi medan pertempuran. Pria-pria berjas hitam mengepung Indrabayu, mencoba menjatuhkannya dengan pukulan dan tendangan. Namun, Indrabayu bergerak seperti bayangan, menggunakan tubuh lawannya sebagai senjata melawan mereka. Teknik karate, jujitsu, dan ninjitsu bergantian ia gunakan, membuat setiap serangan lawan menjadi sia-sia. Parikesit yang melihat situasi dari balik tirai, memutuskan turun tangan. Ia melemparkan kursi kayu ke arah salah satu pria berjas hitam, memberi Indrabayu waktu untuk bernapas. "Cepat, beruang gila. Kita harus kabur." Indrabayu mengangguk, lalu melompat ke arah Herman, yang masih berdiri di dekat meja. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih flash disk yang berisi rekaman rahasia dari saku jas Herman. "Ini milikku sekarang," katanya dingin. Herman hanya tersenyum sinis. "Anda pikir ini akan cukup untuk menjatuhkan saya? Anda salah besar." Sebelum Indrabayu bisa menjawab, alarm kebakaran di klub berbunyi keras, membuat semua orang panik. Asap mulai memenuhi ruangan, dan lampu-lampu padam secara tiba-tiba.
Herman dan anak buahnya menghilang di tengah kekacauan. Setelah berhasil melarikan diri dari klub, Indrabayu dan Parikesit bertemu di mobil yang terparkir di luar gedung. Indrabayu memegang flash disk yang berhasil direbutnya, wajahnya penuh tekad. "Apa isi flash disk itu?" tanya Parikesit penasaran. Indrabayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap flash disk itu dengan intens, seolah-olah sedang membaca isi pikiran Herman. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya. "Tapi aku yakin ini adalah kunci untuk menghancurkan Herman Basuki." Malam itu, suasana di ruang kerja Indrabayu terasa lebih tegang dari biasanya. Lampu neon yang redup memberikan siluet gelap pada wajahnya saat ia duduk di depan komputer canggih, inventaris Polda Jatim. Di tangannya, flash disk merah yang direbut dari Herman Basuki tampak seperti benda sepele, tapi isinya bisa menjadi senjata pamungkas untuk menghancurkan pengacara licik itu. Parikesit duduk di kursi plastik di sampingnya, tanpa tidak sabar. "Apa kau sudah menemukan sesuatu?" tanyanya dengan nada penasaran. Indrabayu tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada layar komputer yang mulai memuat file-file dari flash disk. Setelah beberapa detik, sebuah folder muncul dengan nama yang membuat mereka terdiam, Proyek Warisan Suryawijaya. "Aku tahu Herman tidak akan menyimpan ini begitu saja tanpa perlindungan," gumam Indrabayu pelan, lalu mulai membuka folder tersebut. Namun, ketika mencoba mengakses salah satu file, sistem komputer menampilkan pesan peringatan, "Masukkan kode akses." Parikesit menggaruk-garuk kepala. "Jadi, kita butuh kata sandi?" Indrabayu tersenyum tipis. "Herman pasti menggunakan sesuatu yang spesifik. Kita harus mencari pola." Ia meraih buku catatan kecil dari saku jaketnya, mulai menulis beberapa kemungkinan. Nama keluarga Suryawijaya, tanggal penting, hingga kombinasi angka yang sering digunakan dalam kasus-kasus pemalsuan sebelumnya. Setelah beberapa kali percobaan gagal, Indrabayu akhirnya mengetikkan kode Budiono 1945. Layar berkedip, dan folder tersebut terbuka. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen digital, rekaman suara, serta video yang mengungkap operasi Herman Basuki dalam memalsukan surat warisan Budiono Suryawijaya. Ada transkrip percakapan antara Herman dan Mulyono Suryawijaya, rincian pembayaran ilegal kepada Ratna Dewi, bahkan arsip elektronik yang menunjukkan bagaimana Herman memalsukan sidik jari Budiono menggunakan teknologi canggih. "Tidak ada lagi yang bisa menyangkal ini," kata Indrabayu dengan nada dingin, matanya berkilat penuh kemenangan. "Ini adalah bukti lengkap tentang kejahatan Herman." Namun, euforia mereka tidak berlangsung lama. Ketika tengah memilah-milah data, ponsel Parikesit berdering keras. Ia melihat layar dan langsung mengerutkan dahi. "Nomor tak dikenal," katanya, lalu menjawab panggilan itu. Di ujung telepon, suara Herman Basuki terdengar tenang namun mengancam. "Anda pikir mendapatkan flash disk itu cukup untuk menghentikan saya? Anda salah besar, Tuan Reksobumi. Data itu hanya permulaan. Jika Anda terus melanjutkan penyelidikan ini, nyawa Anda dan profiler jenius itu akan menjadi taruhannya." Parikesit menelan ludah, lalu meletakkan ponsel di speaker agar Indrabayu bisa mendengarnya. "Kami punya semua bukti yang kami butuhkan, Herman," jawabnya dengan nada mantap meski suaranya sedikit bergetar. "Permainanmu sudah berakhir." Herman tertawa kecil, suaranya dingin seperti es. "Oh, benarkah? Apakah Anda yakin data itu aman? Atau mungkin ada bom waktu di dalamnya?" Indrabayu langsung bereaksi. Ia cepat-cepat memeriksa sistem komputer,
mencari adanya malware atau program jahat yang disisipkan dalam file flash disk. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah muram. "Ada worm virus di dalam file ini," katanya singkat. "Itu akan menghapus semua data dalam 24 jam. Parikesit menghela napas panjang. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" Indrabayu berdiri, lalu meraih harmonika tua dari saku jaketnya. Ia mulai memainkan nada-nada pelan, seolah-olah merancang strategi dalam pikirannya. "Kita harus menemukan Herman sebelum virus itu aktif. Dia pasti punya cadangan data di tempat persembunyiannya." Dengan waktu yang semakin sempit, Indrabayu dan Parikesit mulai melacak jejak Herman. Mereka memutuskan fokus pada Ratna Dewi, asisten pribadinya, yang kemungkinan besar mengetahui lokasi persembunyian bosnya. Parikesit berhasil mendapatkan alamat apartemen Ratna melalui sumber rahasia di dunia bawah. Malam itu, mereka tiba di sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota Surabaya. Indrabayu menyamar sebagai petugas keamanan, sementara Parikesit pura-pura menjadi teknisi listrik. Mereka masuk ke apartemen Ratna dengan mudah, setelah memastikan wanita itu tidak ada di rumah. Di dalam apartemen, mereka menemukan laptop dan beberapa dokumen penting yang tertinggal. Indrabayu segera memeriksa laptop tersebut, mencari informasi tentang lokasi Herman. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah email terenkripsi yang dikirim Herman kepada Ratna. Isinya koordinat GPS menuju sebuah gudang tua di pinggiran Surabaya. "Inilah tempatnya," kata Indrabayu, matanya berkilat. "Gudang tua di daerah perbatasan Surabaya Selatan dengan Kabupaten Sidoarjo. Ayo kita ke sana." Saat tiba di gudang tua tersebut, suasana terasa sangat mencekam. Bangunan itu tampak terlantar, dengan pintu besi karat dan jendela pecah. Namun, lampu-lampu redup di dalam menunjukkan tempat itu masih digunakan. Indrabayu dan Parikesit bergerak hati-hati, memasuki gudang melalui pintu belakang. Di dalam, mereka menemukan ruangan besar yang dipenuhi peralatan canggih, seperti printer sidik jari palsu, mesin pemalsuan dokumen, bahkan server komputer yang menyimpan data ilegal. Di tengah ruangan, Herman Basuki duduk di kursi kulit hitam, menatap mereka dengan senyum dingin. "Selamat datang," katanya, suaranya tenang namun penuh ancaman. "Aku sudah menunggu kalian." Indrabayu melangkah maju, tatapannya tajam seperti elang. "Semua bukti ada di tangan kami, Herman. Menyerahlah." Herman tertawa keras, lalu menekan tombol di meja. Alarm berbunyi keras, dan pintu-pintu logam mulai menutup secara otomatis, mengunci mereka di dalam gudang. "Kalian pikir ini akan berakhir begitu saja? Aku sudah mempersiapkan segalanya." Parikesit menggenggam bolpoin tua di tangannya erat-erat, siap untuk bertindak jika situasi memburuk. "Beruang gila, kita harus keluar dari sini." Indrabayu tetap tenang. Ia meraih harmonika tua dan mulai memainkan nada-nada pelan, seolah-olah merancang strategi terakhirnya. "Tidak, kita tidak akan kabur," katanya dingin. "Herman, ini akhir permainanmu." Suara alarm bergema keras di gudang tua yang luas, menciptakan atmosfer tegang. Lampu-lampu redup berkedip-kedip, membuat bayangan-bayangan tajam di dinding karat. Herman Basuki duduk dengan santai di kursi kulit hitamnya, sementara Indrabayu dan Parikesit berdiri waspada di tengah ruangan. Di belakang Herman, layar monitor besar menampilkan hitungan mundur, pukul 23:59:47. "Kalian pikir datang ke sini akan mengubah apapun?" tanya Herman dengan nada sinis,
Matanya berkilat seperti mata seekor predator yang sedang mempermainkan mangsanya. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Data di flash disk itu akan hilang dalam 24 jam, dan kalian tidak akan punya bukti apapun untuk menjebloskanku ke penjara. Indrabayu tidak terpengaruh oleh provokasi Herman. Ia tetap tenang, sorot matanya tajam seperti pisau bedah. Kesombonganmu adalah kelemahan terbesarmu, Herman. Kau lupa satu hal penting, aku selalu membaca pola. Herman tertawa kecil, lalu berdiri dari kursinya. Oh ya? Lalu apa yang kau lihat sekarang? Indrabayu melangkah maju perlahan, matanya menyapu seluruh ruangan. Kau memilih tempat ini karena kau merasa aman. Tapi aku bisa melihat kepanikan di matamu. Kau tidak yakin rencanamu sempurna. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih rendah. Dan kau tahu apa lagi? Kau tidak bekerja sendiri. Ratna Dewi bukan sekadar asisten. Dia adalah mitra utamamu dalam operasi ini. Ekspresi Herman berubah sedikit, meskipun berusaha menutupi dengan senyum dingin. Spekulasi yang bagus, profiler jenius. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikanku? Sebelum Indrabayu bisa menjawab, pintu logam besar di ujung ruangan mulai bergerak perlahan, membuka jalan bagi sekelompok pria bersenjata masuk dengan langkah cepat. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa emblem, wajah mereka tertutup masker. Dalam sekejap, suasana di gudang akan berubah menjadi medan pertempuran potensial. Parikesit melirik Indrabayu dengan cemas. Beruang gila, kita harus keluar dari sini. Ada terlalu banyak orang. Indrabayu hanya tersenyum tipis, lalu meraih sarung tangan kulit hitamnya, memakainya dengan gerakan lambat namun percaya diri. Tidak, kita tidak akan kabur. Ini adalah kesempatan kita untuk menyelesaikan semuanya. Herman mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Namun, Indrabayu sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan salah satu kursi kayu ke arah lampu gantung di atas, membuat ruangan menjadi lebih gelap. Dalam kegelapan itulah ia mulai bertindak. Menggunakan teknik Aikido, Indrabayu menghindari setiap serangan yang datang ke arahnya. Ia memanfaatkan momentum lawannya untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Teknik karatenya yang presisi membuat setiap pukulan atau tendangan menjadi mematikan. Sementara Parikesit, meskipun tidak memiliki kemampuan bela diri seperti Indrabayu, ia menggunakan akalnya untuk mengganggu musuh. Ia melemparkan barang-barang di sekitarnya, seperti botol minuman, kotak alat, bahkan printer untuk menciptakan kekacauan. Sementara itu, Herman hanya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pertempuran dengan ekspresi dingin. Ia tampak yakin pasukannya akan mengalahkan Indrabayu dan Parikesit. Namun, Indrabayu memiliki rencana lain. Ketika jumlah musuh mulai berkurang, ia memberi isyarat kepada Parikesit untuk mendekati server komputer besar di belakang Herman. Coba salin semua data dari server itu, katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar di tengah kegaduhan. Parikesit mengangguk, lalu bersembunyi di balik meja sambil berusaha menghubungkan laptop mini miliknya ke server. Sementara itu, Indrabayu terus bertarung dengan penuh strategi, memastikan perhatian musuh tetap tertuju padanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti beberapa jam, Parikesit akhirnya berhasil menyalin semua data dari server Herman. Ia memberi isyarat kepada Indrabayu. Namun, tepat saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari belakang mereka. Aku tahu kalian akan mencoba sesuatu seperti ini, kata Ratna Dewi, muncul dari balik bayangan dengan pistol di tangan. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat dingin dan tanpa ampun.
Kalian pikir Herman bekerja sendiri? Kalian salah. Indrabayu tersenyum tipis, seolah-olah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Ratna. Ya, aku tahu kau adalah otak di balik semua ini. Herman hanya boneka di tanganmu. Ratna tampak terkejut sesaat, namun kemudian tertawa kecil. Brilian, profiler jenius. Tapi sayangnya, kalian tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Sebelum Ratna bisa menembak, suara sirene polisi terdengar dari luar gudang. Komisaris Hendro Santoso dan tim SWAT Polda Jatim akhirnya tiba, setelah melacak lokasi Indrabayu melalui GPS rahasia yang dipasang di jaketnya. Dalam hitungan detik, gudang itu dibanjiri petugas bersenjata lengkap. Melihat situasi yang berbalik, Herman dan Ratna mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, Indrabayu sudah memprediksi langkah mereka. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Herman dan menendang kakinya, membuat pengacara licik itu terjatuh. Ratna, yang mencoba menembak, segera dilumpuhkan personil tim SWAT dengan sebuah tembakan di tangan. Beberapa jam kemudian, Herman Basuki dan Ratna Dewi dibawa ke markas Polda Jatim untuk diinterogasi. Semua bukti yang ditemukan di gudang, termasuk data dari server dan flash disk, cukup untuk menjatuhkan mereka berdua. Kasus pemalsuan surat warisan keluarga Suryawijaya akhirnya terungkap, dan keadilan mulai ditegakkan. Di ruang kerjanya, Indrabayu duduk di depan meja, memainkan harmonika tua dengan ekspresi tenang. Parikesit duduk di kursi plastik di sampingnya, tampak lelah namun puas. Jadi, ini berakhir, kata Parikesit sambil menghela napas panjang. Indrabayu tersenyum tipis. Ya, tapi ini bukan akhir dari semua kejahatan. Masih banyak misteri di luar sana yang menunggu untuk dipecahkan. Parikesit tertawa kecil. Dan aku yakin kau akan selalu siap untuk menghadapinya, beruang gila. Indrabayu tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan memainkan harmonika, menciptakan melodi pelan yang seolah-olah membawa mereka kembali ke awal petualangan ini. Setelah penangkapan Herman Basuki dan Ratna Dewi, gelombang investigasi yang lebih besar dimulai. Data yang ditemukan di server gudang tua tidak hanya mengungkap operasi pemalsuan surat warisan keluarga Suryawijaya, tetapi juga membuka tabir sebuah jaringan kriminal raksasa yang melibatkan berbagai oknum dalam sistem hukum Indonesia. Jaringan tersebut merupakan organisasi kegelapan hukum di Indonesia yang melibatkan pengacara, notaris, jaksa, polisi, bahkan hakim pengadilan perdata dan pidana terlibat dalam organisasi ilegal bernama Kartel Warisan Hitam. Organisasi ini telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade, memanfaatkan celah-celah hukum untuk memperkaya diri sendiri, dengan cara memalsukan dokumen legal, menyuap pejabat, dan memanipulasi keputusan pengadilan. Mereka tidak hanya menargetkan keluarga kaya seperti Suryawijaya, tetapi juga korporasi besar, yayasan, hingga lembaga pemerintah. Pengaruh kartel warisan hitam begitu luas, sehingga banyak kasus warisan yang diputuskan pengadilan selama bertahun-tahun, ternyata didasarkan pada dokumen palsu atau bukti rekayasa. Ketika berita ini mencuat ke publik, masyarakat dibuat gempar. Kepercayaan terhadap sistem hukum nasional mulai goyah, protes massal bermunculan di berbagai daerah. Badan Anti Korupsi, BAK, langsung turun tangan, bekerja sama dengan Polda Jatim menyelidiki anggota jaringan tersebut. Dalam waktu kurang dari sebulan, puluhan orang ditangkap, termasuk beberapa hakim senior, jaksa tinggi, dan pengacara ternama. Semua keputusan hukum yang melibatkan anggota kartel warisan hitam dinyatakan batal demi hukum. Proses hukum ulang dilakukan untuk memastikan keadilan bagi para korban. Bagi keluarga Suryawijaya, dampaknya sangat signifikan.
Surat warisan asli Budiono Suryawijaya akhirnya ditemukan di salah satu berangkas rahasia Herman Basuki. Dokumen itu menunjukkan almarhum Budiono ingin pembagian warisan dilakukan secara adil dan merata di antara kelima anaknya. Namun, ulah Herman dan Mulyono Suryawijaya, konflik internal sempat menghancurkan hubungan mereka. Setelah kebenaran terungkap, kelima anak Budiono, yaitu Mulyono, Prabowo, Susilo, Megawati, dan Anies memutuskan duduk bersama, memulihkan persaudaraan mereka. Sebelum dinaikkan ke mobil tahanan Polda Jatim sebagai dalang pemalsuan surat wasiat, Mulyono mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Meskipun luka emosional masih ada, mereka sepakat melanjutkan hidup tanpa dendam. Namun, kerusakan finansial yang disebabkan manipulasi warisan sulit diperbaiki sepenuhnya. Beberapa aset keluarga telah dijual atau dialihkan ke pihak ketiga, dan proses hukum untuk memulihkan semuanya memakan waktu bertahun-tahun. Kendati demikian, keadilan akhirnya datang bagi keluarga Suryawijaya, meski harganya sangat mahal. Skandal kartel warisan hitam menjadi sorotan utama media nasional selama berbulan-bulan. Artikel-artikel investigasi Parikesit di Harian Pendulum menjadi bahan diskusi di seluruh negeri. Ia berhasil mengungkap nama-nama besar yang terlibat, termasuk seorang mantan hakim agung yang ternyata salah satu pendiri kartel tersebut. Dalam salah satu artikelnya, Parikesit menulis, "Kartel warisan hitam bukan sekadar sindikat kriminal biasa. Mereka adalah parasit yang merusak fondasi keadilan di negara ini. Setiap keputusan hukum yang mereka rekayasa adalah pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan kebenaran. Hari ini, kita melihat bagaimana satu kasus kecil bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini sudah cukup? Ataukah masih ada bayangan hitam lain yang belum terungkap?" Indra Bayu, meskipun jarang memberikan komentar kepada media, mengakui kasus ini adalah salah satu yang paling rumit dan berdampak luas dalam karir penyelidikannya. Ini bukan hanya tentang satu keluarga atau satu pengacara, katanya dalam wawancara singkat dengan Komisaris Hendro Santoso. Ini tentang seluruh sistem yang harus diperbaiki. Kasus ini juga memicu reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebuah tim independen dibentuk Presiden Abdullah Rashid Brajamusti untuk mengawasi proses hukum, sementara semua pejabat yang terlibat dalam kartel warisan hitam dijatuhi hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup bagi pelaku utama seperti Herman Basuki dan Ratna Dewi. Namun, Indra Bayu dan Parikesit tahu kasus ini bukan akhir dari segalanya. Seperti kata Indra Bayu, kejahatan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Tamat.